Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini bakal saya menjelaskan tentang beberapa hal yang kontroversi ya, di mana ini banyak sekali trader-trader atau banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya apakah hukum Bitcoin itu halal atau haram ya kan. Di sini saya bukan memutlakan pendapat saya, tetapi silahkan kalian nilai sendiri ya kan. Saya hanya meluruskan beberapa video yang sudah ada di YouTube yang tentang dari pemuka agama, ahli agama, seorang ustadz besar dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya bukannya menyalahkan tentang segala sesuatu yang menilai tentang Bitcoin. Setiap orang punya persepsi masing-masing. Tetapi saya hanya meluruskan beberapa poin penting yang itu sudah sangat-sangat salah menurut versi saya sendiri. Oke, yang pertama adalah menafsirkan bahwa Bitcoin itu sistemnya investasi dengan menjanjikan keuntungan beberapa persen setiap bulan. Nah, dari sini saja udah sangat-sangat salah. Ada beberapa ustadz, bahkan banyak sekali ustadz yang berpersepsi. Saya sebut persepsi karena apa? Karena menurut saya beliau-beliau ini belum mendalami tentang sistem sebenarnya apa sih itu Bitcoin, bagaimana sistem transaksinya, bagaimana orang bisa mendapatkan profit, bagaimana orang bisa melebarkan sayap bisnisnya dan lain sebagainya. Mengambil sebuah keputusan tanpa adanya pembelajaran secara matang terlebih dahulu. Nah, di sini kalimat sebagai investasi dan menjanjikan berapa persen setiap harinya, minggunya atau bulannya itu sudah sangat-sangat salah menurut saya ya. Jadi Bitcoin yang sebenarnya, cryptocurrency yang sebenarnya itu adalah alat transaksi jual beli. Tidak ada dan tidak akan ada ya. Bitcoin itu tidak pernah menjanjikan Anda itu bisa profit 1%, 2%, 3%, 5% sampai dengan walaupun perjanjiannya itu 0,5% sekalipun setiap hari, itu tidak akan pernah ada yang bisa menjanjikan seperti itu. Kalau memang ada yang seperti itu, semua orang akan ikut seperti itu dan ujungnya semuanya akan kaya. Oke, di situ udah sangat-sangat salah. Jadi menurut saya pendapat ustadz yang seperti itu, mungkin mereka itu menemukan sebuah kasus, lebih contohnya saya contohkan seperti WXC ya, WXC dan lain sebagainya gitu kan. Terus apalagi dulu ya BitConnect dan lain sebagainya. Dan mereka itu menjanjikan sebuah mereka kan jenis cryptocurrency ya. Mereka kan jenis cryptocurrency yang kalau misalnya orang nanya cryptocurrency itu apa sih? Oh, sama seperti Bitcoin. Nah, mungkin para ustadz dan pemuka agama itu menilai bahwasanya program yang seperti itu, multi level marketing seperti itu udah saudaraan sama Bitcoin, dikira sama. Sistemnya Bitcoin itu seperti itu sudah sangat-sangat salah. Oke, jadi Bitcoin itu tidak pernah menjanjikan sistem seperti itu. Sistem yang seperti itu adalah oknum-oknum yang memanfaatkan kebodohan masyarakat di dalam bidang cryptocurrency. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu dicuci otaknya dan dijanji-janjikannya. Namanya orang Indonesia ya, kalau misalkan dijanjikan sesuatu yang manis ya kan, sesuatu cepat kaya tidak bekerja, itu kan banyak sekali orang yang tertipu daya. Maka dari itu sebenarnya di Indonesia perlu sekali edukasi tentang cryptocurrency itu apa, supaya orang-orang bisa tahu nih bagaimana sistem cryptocurrency yang benar. Dan sistem cryptocurrency yang benar itu tidak pernah menjanjikan sesuatu ya kan, tidak pernah menjanjikan bahwasanya kamu akan profit 1% per hari, kamu akan profit 2% per hari, dalam satu bulan kamu mendapatkan 30%. Itu sudah sangat-sangat tidak benar. Dan itu adalah oknum-oknum yang mengaku ahli dalam bidang cryptocurrency yang akhirnya itu menjadi skema multi level marketing, skema Ponzi, skema money laundry dan lain sebagainya. Bitcoin sendiri tidak pernah menjanjikan seperti itu. Bitcoin adalah sebuah alat transaksi jual beli yang dimana kita bisa menjual beli di pasar yang transparansi, karena sifat cryptocurrency itu adalah terdesentralisasi dan transparan. Semua transaksinya tercatat dan tidak ada lock dana ya, tidak ada kunci dana. Jadi kalau misalkan ada orang yang menawarkan yang mengaku tentang cryptocurrency, dia menawarkan bahwasanya kamu harus meletakkan dana sebesar 50 juta hingga 100 juta dalam waktu jangka sekian, kamu diambil misalkan dalam waktu 6 bulan, nanti diambil ya, misalkan kalau belum 6 bulan itu belum bisa diambil. Nah, itu udah sangat-sangat salah. Cryptocurrency sendiri itu bisa dikendalikan sendiri. Misalkan Anda misalkan berinvestasi 100 juta, Bitcoin kita beli waktu harga 100 juta, kita beli dapat 1 Bitcoin, tapi 1 jam kemudian harga Bitcoin naik sehingga Bitcoin itu satunya 101 juta, itu langsung bisa dijual dan langsung bisa dicairkan. Tidak ada kunci-kuncian dana, tidak ada investasi dan sebagainya. Jadi kalau misalkan menyebut Bitcoin itu sebagai sarana investasi yang dimana-mana itu bisa menilai stigma masyarakat negatif, itu udah sangat-sangat salah.
Oke, jadi sekali lagi Bitcoin itu tidak ada sistem seperti itu, apalagi sistem ngajak orang dapat uang, ngajak member ini dapat uang. Nah, itu udah sangat-sangat salah. Itu adalah oknum. Bitcoin sendiri tidak pernah menjanjikan seperti itu, ya kan? Bitcoin sendiri itu tidak ada yang sistem seperti itu, ya kan? Jadi masyarakat perlu sekali adanya edukasi tentang cryptocurrency yang sebenarnya. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, banyak sekali yang berkata bahwasanya Bitcoin adalah sesuatu yang tidak jelas yang hanya angka-angka saja. Nah, loh, ya kan? Bitcoin tidak jelas dan hanya angka-angka saja. Nah, itu berarti kurang belajar tentang apa itu smart contract, apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, dan bagaimana sistem di dalamnya itu berjalan. Address smart contract itu adalah mutlak, bisa dilihat oleh siapa saja dan bisa diakses oleh siapa saja asalkan kita mempunyai alamatnya. Hanya bisa dilihat ya, bukan berarti kita bisa mengendalikan. Dalam artian kita hanya bisa melihat bahwasanya si A mempunyai 1 Bitcoin, si B mempunyai 2 Bitcoin, itu bisa dilihat di semuanya. Tapi bukan berarti bisa dikendalikan. Dia bisa dikendalikan hanya dengan si user atau si ownernya sendiri, oke? Jadi kalau misalkan menjelaskan bahwasanya Bitcoin itu hanya angka-angka saja, mungkin sekali lagi yang Bapak Ustadz terhormat pelajari adalah bukan Bitcoin, tetapi oknum-oknum yang mengaku cryptocurrency, di mana mereka memanfaatkan tentang ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi, yang mana bisa merugikan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Bitcoin sendiri itu sudah sangat-sangat jelas. Jadi blockchain itu adalah buku besar yang mencatat seluruh transaksi yang tidak akan bisa dimanipulasi. Itulah kenapa blockchain saat ini itu adalah sangat digemari, karena data dia itu adalah mutlak dan tidak bisa dimanipulasi. hash itu nggak bisa dimanipulasi, smart contract, addressnya dan sebagainya itu tidak bisa dimanipulasi dan seluruhnya adalah transparan. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bilang Bitcoin itu hanya angka-angka saja, iya mungkin angka-angka saja bagi di beberapa oknum tertentu. Misalkan Anda main di dulu WXC itu yang paling terkenal, tapi sekarang udah scam, ya kan. Dia memang menawarkan profit 1% per hari, dan di handphone kita ditaruh tuh angka berapa juta, tetapi waktu kita carikan tidak bisa. Nah, tetapi itu sangat berbeda 180 derajat dengan Bitcoin. Bitcoin sendiri apabila kalian sudah mempunyai 1 Bitcoin itu tidak mungkin dan mustahil tidak bisa dijual. Ya kan, banyak orang berspekulasi, kalau misalkan Bitcoin jualnya bagaimana? Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau kalian melihat data Coin Market Cap, ini di sebelah saya ini ya, 1 hari dalam 24 jam itu transaksi Bitcoin di seluruh dunia itu tercatat, dan itu lebih dari 100 triliun, dan tidak mungkin orang tidak bisa menjualnya gitu loh. Banyak sekali yang sudah antri order boy gitu kan. Jadi apabila belum mengerti tentang hash itu apa, blockchain itu apa, tentang cryptocurrency apa, terus bagaimana tata cara menjualnya, apa itu order buy, apa itu order sell, itu sudah sangat-sangat salah untuk menjelaskan sesuatu terhadap para jamaahnya. Oke, jadi menurut saya Bitcoin itu bukan sekedar angka-angka saja. Justru Bitcoin adalah sebuah sesuatu yang mutlak yang tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun karena dia terdesentralisasi. Oke, itu poin selanjutnya. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya ahli agama bilang seperti ini. Sistem kepercayaan, jika sudah tidak ada yang percaya maka akan habis nilainya, dan ada tata cara dalam transaksi uang dan ini tidak masuk semua. Nah, seperti itu sudah sangat-sangat salah menurut saya. Sistem kepercayaan itu sekali lagi. Jadi semua data yang saya kumpulkan di sini, ini menurut saya adalah persepsi dan stigma dari Pak Ustadz, dari para ahli agama itu tentang oknum-oknum seperti contoh multi level marketing dan sebagainya. Bitcoin sendiri itu sistemnya tidak seperti itu, tidak ada investasi gak jelas, bukan sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Itu semua transparansi loh, semua transparansi. Di market Indodax saja, market terbesar di Indonesia, kita bisa ngelihat nih order jualnya mana, order belinya mana, lalu bagaimana bisa dimanipulasi. Sedangkan di sini ada order beli sudah jelas sekian ratus juta, order jual udah jelas sekian ratus juta, dan itu sangat mungkin atau sangat tipis kemungkinannya untuk tiba-tiba hilang trust di dalam masyarakat. Oke, seperti itu. Lalu di sini Bitcoin mengarah kepada tipu menipu. Investasi harus mengerti keuntungan perputaran uangnya, halal atau haram. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi gini,
saya jelaskan benar-benar secara pelan-pelan biar Anda semua mengerti yang dimaksud oleh Pak Ustadz yang bilang goror, tidak jelas, jual beli apa sih, dan lain sebagainya. Nih, saya contohkan ya. Kalau saya contohkan tentang Bitcoin, mungkin kalian akan bingung orang-orang yang awam karena bahasanya sudah tingkat blockchain dan tingkat cryptocurrency lah. Saya contohkan yang real project aja. Ada sebuah koin yang bernama UBEX, ya kan? UBEX token ya. UBEX ini ya, itu adalah sebuah token yang diciptakan untuk sebagai jembatan bisnis antara pengiklan dan search engine Google. Saya jelaskan pelan-pelan. Dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Jadi yang dimaksud Pak Ustadz di sini goror, tidak jelas, jual beli apa sih? Nah, itu sangat-sangat salah. Tidak jelas karena belum mengerti. Oke, sekali lagi, tidak jelas karena belum mengerti. Padahal setiap koin, setiap token cryptocurrency itu mempunyai kegunaan masing-masing sesuai dengan projectnya. Oke, seperti UBEX yang tadi saya contohkan. Jadi UBEX itu adalah sebuah token luar negeri atau cryptocurrency yang luar negeri yang dimana projectnya itu sebagai alat penghubung artificial intelligence yang mengotomatiskan antara search engine dengan pengiklan. Gak ngerti? Oke, seperti ini. Jadi misalkan Anda adalah orang biasa nih main di internet atau di komputer gitu ya, seperti gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita searching, misalkan anak kita sakit ya kan, kita searching obat cacing, kita enter. Nah, kadang-kadang kan itu muncul iklan ya, di sini. Kadang-kadang iklannya nggak nyambung, misalkan si kita searching obat cacing, yang iklannya paket internet, yang iklannya obat kuat dan sebagainya. Nah, itu nggak nyambung kan? Nah, UBEX itu memberikan sebuah solusi di mana project dia adalah membuat sebuah robot artificial intelligence yang mengotomatiskan antara search engine dan pengiklan. Jadi dia itu menawarkan kepada si pengiklan itu tadi, misalkan gini nih. Misalkan ada si A. Si A itu adalah direktur sebuah obat cacing, ya kan? Si B itu adalah ayah yang anaknya sedang cacingan, misalkan seperti itu ya. Nah, si obat cacing ini ya kan, kalau misalkan iklan secara acak, misalkan orang lagi searching makanan enak, tiba-tiba keluar iklan obat cacing, kan nggak nyambung, jadinya nggak enak, yang ada langsung di close. Tetapi si UBEX ini menjadi sebuah jembatan antara si A sama si B ini. Jadi kalau misalkan si UBEX ini, misalkan ada sebuah direktur obat cacing, ada sebuah direktur sebuah makanan, ada sebuah direktur minuman. Jadi ketika orang men-search tentang sesuatu, itu nyambung dengan iklan yang kalian tawarkan. Jadi pengiklan itu tidak rugi untuk sudah membayar ke dalam sebuah web tersebut, di si UBEX tersebut. Jadi kalau misalkan Anda search engine, misalkan obat cacing, yang muncul iklan obat cacing. Jadi, oh ini ternyata obatnya, langsung diklik. Misalkan Anda searching cara menghilangkan stres, oh di sini ada tempat-tempat wisata dan sebagainya. Nah, itu jadinya semuanya nyambung. Nah, itu adalah sebuah project salah satu token luar negeri, yaitu UBEX. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud Bitcoin itu jual beli yang tidak jelas, itu sangat-sangat salah menurut saya. Setiap token cryptocurrency itu mempunyai projectnya masing-masing gitu. Kalau misalnya Bitcoin kan projectnya memang ini kan bapak dan orang tuanya blockchain ya. Jadi kalau misalnya proyeknya dia itu menciptakan sebuah jaringan jual beli yang transparansi, desentralisasi dan sebagainya gitu kan. Misalkan seperti token saya yang di belakang ini, ESX token. ESX token ini adalah sebuah token edukasi di mana orang bisa memanfaatkan tentang pengetahuan cryptocurrency supaya apa? Supaya tidak terbodoh-bodohi oleh para oknum gitu, oke? Jadi kalau misalkan ESX token ini project saya, itu adalah sebuah edukasi di masyarakat di mana kita bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tidak terbodoh-bodohi oleh oknum tersebut, dan mereka mempunyai bekal yang cukup, mempunyai pengetahuan yang cukup supaya di dalam dunia investasi di zaman sekarang itu tidak tertipu dan tidak terjebak di dalam skema multi level marketing, ponzi, money laundry dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan pendapat-pendapat para ustadz itu jual beli tidak jelas, itu sangat-sangat salah. Karena setiap cryptocurrency itu mempunyai project masing-masing. Ada yang projectnya mapping, ada yang projectnya itu UMKM, ada yang projectnya itu artificial intelligence dan lain sebagainya. Dan memang kebetulan rata-rata project cryptocurrency itu mengarah terhadap digitalisasi atau globalisasi yang tidak ada dan
sangat asing bagi orang-orang yang tidak mau belajar tentang dunia yang sedang maju ini gitu. Jadi kalau misalnya dijelaskan tentang ya jadinya susah gitu, karena dia nggak ngerti gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang nggak jelas, tapi sesuatu yang tidak Anda mengerti. Oke? Jelas ya? Bukan sesuatu yang tidak jelas, tapi sesuatu yang tidak Anda mengerti. Kenapa Anda tidak bisa mengerti? Karena Anda tidak mau mencari tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Karena Anda malas untuk mencari tahu dan akhirnya menspekulasi bahwasanya Bitcoin itu haram karena jual beli tidak jelas. Oke, gitu ya, sampai situ ya. Terus panutan untuk mendapatkan uang dan sebagainya, itu udah sangat-sangat salah. Bitcoin tidak pernah menggunakan skema multi level marketing. Mau beli ya syukur, nggak mau ya udah. Dia itu udah terpampang jelas, semua transaksi order sell dan order belinya itu udah sangat jelas. Nggak ada judulnya Bitcoin kita ngajak orang bermain Bitcoin kita dapat uang, itu nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Jadi udah salah itu pengertiannya, Dan fluktuasi harga yang tinggi hingga spekulasi. Nah, di sini adalah letak kesalahan para newbie yang tidak tahu apa-apa. Para ustadz berpendapat ini benar nih, fluktuasi harga yang tinggi hingga berspekulasi. Nah, orang atau apapun itu, misalkan gini deh, jangankan bermain Bitcoin, kita misalkan berbisnis jualan sesuatu, kalau nggak tahu ilmunya, memang bakal bisa langsung sukses. Nggak mungkin. Ketika kita bisnis sesuatu, kalau misalkan kita belum penuh ilmunya, itu bakalan gagal. Sama seperti Bitcoin, ketika kita coba-coba tanpa dibekali dengan sebuah pendidikan yang jelas, pendidikan yang cukup, itu ujung-ujungnya akan bertindak sebagai spekulasi. Dan spekulasi dalam agama Islam memang itu mendekati haram. Oke? Jadi kalau misalkan kalian bermain Bitcoin dengan pendidikan yang kurang, itu bisa dikatakan haram. Tapi kalau misalkan kalian bermain Bitcoin tanpa adanya spekulasi, harus dianalisis dulu dan sebagainya. Sekarang logiknya kayak gini aja deh. Logikanya kayak gini. Orang yang membuka bisnis, ya kan? Orang yang membuka bisnis, belum tentu bisnisnya itu lancar, padahal udah dianalisis sampai dari A sampai Z. Bagaimana orang yang coba-coba, ujung-ujungnya hancur, kan? Ya sama seperti Bitcoin gitu, sama seperti cryptocurrency. Orang-orang ketika berspekulasi, nah berarti dia dosa. Dia kan judi sendiri, dia udah nggak tahu apa-apa, asal masukin duit terus duitnya hilang. Ya bagaimana kita menyalahkan siapa kayak gitu kan? Tapi ketika kita didasari dengan pengetahuan yang cukup, itu insya Allah pasti orang-orang itu pasti bakal paham kapan waktunya beli, kapan waktunya jual, dan kapan waktunya mempertahankan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi bukan masalah fluktuasi harganya yang sangat tinggi, tetapi pertanyaannya adalah mau apa tidak orang itu untuk belajar gitu loh. Sesuatu tidak ada yang instan. Sesuatu pasti harus dipenuhi dengan pembelajaran. Oke? Lalu yang terakhir ya, sepertinya para ahli agama yang bilang seperti itu tidak update tentang informasi. Tahukah Anda bahwasanya pada Januari 2017 lalu, Ketua Komisi Dakwah MUI juga menyatakan soal hukum Bitcoin melalui media Liputan 6. Tahukah Anda? Nah, kalau nggak tahu, baca-baca lagi gitu kan. Nah, jadi Bitcoin itu intinya nggak haram, nggak halal. Hukumnya Bitcoin menurut Ketua MUI itu adalah mubah. Artinya boleh bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya. Jadi hukumnya bukan haram tapi halal. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan bertanya lagi, Bitcoin itu kan ilegal di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa hal yang harusnya tidak jadi gini nih, katanya Bitcoin itu ilegal. Ya, Bitcoin ilegal ketika disamakan dengan rupiah. Nggak ada. Lalu ada juga yang sangat lucu nih ya. Ada juga Bitcoin itu dilarang di negara A. Masa negara kita mau niru? Nah, lucunya ternyata di negara A Bitcoin itu dilarang bukan maksudnya Bitcoin dilarang, tetapi si negara itu menciptakan sebuah cryptocurrency sendiri. Akhirnya supaya produknya di negara itu maju, di dalam negaranya itu dilarang penggunaan Bitcoin, bolehnya penggunaan cryptocurrency yang diciptakan oleh negara tersebut gitu loh. Jadi bukannya Bitcoin dilarang di negara tersebut, ya Bitcoinnya dilarang, tapi pemerintahannya membuat sebuah cryptocurrency tersendiri. Nah, itu yang pengetahuan yang kurang, hanya dipotong Bitcoin dilarang di negara A. Nggak tahu kalau misalnya negara A itu membuat cryptocurrency sendiri gitu, yang basisnya sama. Jadi bukan sistem cryptocurrency yang dilarang. Jadi Bitcoin dilarang di sana supaya produk cryptocurrency di negara itu maju.
gitu loh. Dan tahukah Anda, akhir 2018 lalu, pemerintah juga melegalkan Bitcoin sebagai komoditi berjangka atau sudah mendapatkan izin di Bapepti. Jadi hukumnya sama, tetap legal untuk membeli dan menjual Bitcoin di Indonesia sebagai aset, seperti halnya pembelian emas dan perak. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya hukum Bitcoin itu adalah mubah karena belum ada statement dari pemerintah. Bahkan kalau misalkan Anda melihat video ini, nah di situ Pak Jokowi sendiri, presiden kita, itu mewajibkan atau menyarankan bahwasanya anak muda di era milenial ini harus paham tentang cryptocurrency, artificial intelligence, Bitcoin dan lain sebagainya supaya tidak tertinggal oleh negara-negara lainnya di situ. Jadi kalau misalnya masalah ilegal dan legalnya, iya ilegal sebagai alat pertukaran dan memang tidak boleh, hanya rupiah saja yang boleh. Kalau alat tukarnya dua, ya gimana, bingung dong gitu kan. Jadi maksudnya yang legal atau tidak ilegalnya itu sebagai alat tukarnya, bukan penggunaannya, oke? Sebagai alat tukar memang tidak boleh gitu lah. Kalau misalnya alat tukarnya ada dua, mata uangnya ada dua, ya bingung dong orang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan sendiri itu hukumnya mubah dari segi pemerintah maupun MUI gitu, oke? Jadi pendapat saya adalah seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya untuk saya memberikan edukasi cryptocurrency di Indonesia ini. Oke, saya Andi Firmansyah, salam traders.